Halo, kembali bersama dengan saya, Mr. K. Kita akan mengulas mainan lawas saya sepuas-puasnya. Oke, kali ini saya membawa SIC Super Imaginative Chogokin, tetapi yang versi kecil. Ini dinamakan SIC Ultimate Soul. Ya, Ultimate Soul. Ini versi kecilnya. Tentu saja kalau versi kecil ini hampir sama dengan versi besarnya, tapi dia diperkecil. Tetapi tetap saja untuk artistiknya, skulpturnya itu tidak bisa sedetail yang besar. Karena memang bentuknya terlalu kecil. Kita melihatnya juga agak susah gitu ya. Nah, tapi tidak apa-apa. Ini versi kecilnya dan versinya agak murah. Karena cuma hanya 1.200 yen. Kurang lebih ya sekitar 150.000 sampai 200.000. Ya, ini kan jauh lebih murah. Tetapi terus terang aja harga segitu menurut saya nggak worthy banget gitu ya, karena ukurannya yang terlalu kecil. Cuman kalau bagi tempat pajangnya yang kecil, ini solusinya seperti itu ya. Tetapi juga tidak lengkap banget gitu ya. Kalau SIC aja nggak lengkap, keluarnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulanan, bahkan sekarang mencapai setengah tahunan gitu ya. Nah, untuk yang versi kecil ini juga sama, nggak lengkap ya, dia hanya mengecilkan saja, nggak lengkap. Tetapi ini juga lain daripada yang SIC sebenarnya. Untuk yang SIC ini namanya sama, tetap Super Imaginative Chogokin, tetapi dia tidak ada diecast-nya ya. Kalau yang besar kan ada diecast-nya. Nah, ini juga disebut dengan Kiwami Tamashii gitu ya. Ini salah satu dari anunya Bandai. Oh ya, tadi ya saya kan bilang sekitar 150 sampai 200. Ternyata di sini ada harganya dulu. Dulu ada harganya di sini tuh. 150.000 saya beli. Ya, lumayan ya. Ini boxnya. Jadi body boxnya seperti ini. Ini kayaknya niru-niru seperti yang versinya Amerika itu mainan apa gitu ya. Yang kurang lebih seperti ini gitu ya. Itu ada namanya, saya lupa apa namanya. Ini kan Bandai, itu versi yang Amerika punya. Jadi ada namanya apa, modelnya kecil-kecil. Nah, ini juga sama. Ini Kamen Rider Blade. Ya, saya belum mengulas Kamen Rider Blade-nya saya ya, yang apa namanya, SIC-nya. Soalnya saya punya, kayaknya masih dalam boxnya, jadi masih segel di boxnya. Karena belum saya buka gitu ya. Kayaknya seperti itu. Ya, tapi saya juga punya versi tembaknya ya, tembaknya yang besar. Oh, ini tembaknya galis gitu ya. Tapi ini kalau ini kan pedang gitu ya. Rasanya yang pedang juga punya, tapi tidak tahu kemana gitu ya. Ya, punya pedangnya, punya tembaknya, itu semuanya punya. Dua itu punya. Blade yang model seperti ini, ya, yang model seperti ini, itu punya yang besarnya, yang aslinya, yang gede segini, yang biasa dipakai anak-anak kecil gitu ya. Itu namanya DX apa gitu ya. Itu saya punya, tapi saya belum ketemu. Saya ketemunya cuman tembak, tapi belum saya review sih ya, untuk tembaknya galis gitu ya. Oke, senjatanya pun juga minimalis gitu ya. Tentu saja kalau kecil gini ada pemikiran kalau dikasih diecast, ada part yang diecast, tentu saja berat meskipun dia kecil. Dan kalau kecil ini nggak ada yang bisa kuat menahan. Yang besar aja nggak ada kok ya, apalagi yang kecil. Oke, ini yang ini. Lalu ini saya nggak bisa ngeliat dari jarak jauh segini ya, kecil banget. Saya perlihatkan secara garis dekat ya, ini ya. Oke ya, bisa kelihatan ya. Oke ya, ini mungkin. Oke ya. Jadi skulpturnya kurang lebih hampir sama, cuman bedanya dia diperkecil gitu aja sih. Nih. Nah, bagian belakangnya sama persis dengan yang aslinya, yang besar. Cuman bedanya, nah ini yang saya bilang kurang detail. Kurang detailnya di bagian apa? Contohnya yang ini. Ini yang bagian kaki paha ini, di bagian paha. Nah, bagian paha ini itu dia mati. Jadi ini paten, jadi cetakannya ya sudah, ya wis ini. Ya, kalau yang versi besarnya itu cetakannya nggak seperti ini. Cetakannya dia kayak agak kayak pasangan gitu ya. Jadi kayak bener-bener diikat
di pahanya ini ya. Jadi kalau yang ini kan tidak kelihatan ya. Kalau misalkan ini menyatu, jadi artinya dengan pahanya dengan model garis-garis gini itu menyatu. Tetapi kalau yang versi besarnya itu dia tidak menyatu. Dia agak benar-benar kayak seperti diikat dengan sebuah sabuk gitu ya. Dan sabuknya itu juga kayaknya longgar-longgar gitu ya. Jadi seakan-akan kayak real. Oke, kita langsung saja coba untuk mencoba ini artikulasinya. Ya, untuk tangannya ini tentu saja dia tidak bisa sampai 360 derajat karena terhalang oleh ini. Ya, jadi dia tidak bisa sampai 360. Jadi paling depan gini karena terhalang, ke belakang pun juga sama, kena terhalang ini ya. Lalu bisanya menyamping. Kalau ini bisa ya. Oke, sekarang kita lihat bagian artikulasi tangannya. Kira-kira dia, nah ini maksimum sudah, padahal tidak menyentuh bagian bahunya ya, tetapi dia maksimumnya sekian karena dia tidak double joint ya. Kalau yang besar, versi besarnya, versi SIC yang sebenarnya itu dia double joint. Kalau ini nggak double joint, jadi dia maksimumnya cuma sekian ya, tapi ini masih bagus sih. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, ini ada kayak semacam pelindung tangannya di sini kan. Nah, kalau SIC dia nyatu. Ya, sebenarnya ada orang yang suka ya. Kalau menyatu dengan tidak menyatu. Kalau menyatu kan enaknya dia aman. Jadi artinya kita nggak usah pakai nata-nata lagi ya. Kita tidak usah pakai, kalau dia mendadak muter gini, muter sana. Nah, kita nggak perlu nata lagi. Sedangkan ini kalau sudah menyatu kayak gini, enak. Tataannya tidak geser-geser, ya udah ini paten. Karena ini apa? Karena sudah dalam cetakan, jadi suatu cetakan, ya. Sedangkan yang SIC yang besar ini nggak dalam satu cetakan, ya. Jadi itu seperti pergelangan tangan yang emas ini ya. Kalau di dalam SIC yang besar itu dia ya bisa muter gelangnya. Karena apa? Dia bukan paten. Bukan cetakan, tetapi pasangan. Jadi dipasang gitu. Jadi kalau tangannya dilepas, itunya dilepas, gelangnya bisa dilepas, ya. Oke, begitu juga dengan sabuknya ini. Sabuknya ini menyatu semua dengan cetakan plastiknya ini. Sedangkan yang besar, dia sabuknya ini bisa kita goyang-goyang kiri kanan gitu ya. Karena dia memang tidak melekat cetakannya sendiri. Sehingga dia bisa bergerak gitu ya. Begitu juga dengan ini ya, itu dia juga bergerak. Oke, lalu di sini nggak ada pergelangannya kalau di kakinya, kalau di aslinya biasanya ada. Oke, untuk badan dia nunduk bisa sampai sekian, lumayan, dia sukanya nunduk-nunduk gitu ya. Kalau mendongak dia cuman sekian, ini bukan mendongak sih karena dia ya termasuk lurus gitu ya, cuman bisa dongak dikit gitu. Lalu untuk badan bisa muter seperti ini kayak manusia. Nah, bisa muter seperti ini. Nah, kan asik sih. Kalau yang kecil ini juga asik. Untuk tendangannya coba kita lihat. Tendangannya bisa sampai seberapa? Oke, tendangannya bisa sampai 90 derajat. Lumayan. Sedangkan yang besar, versi besarnya nggak sampai 90 derajat. Dia paling cuma sekian. Dia paling cuma sekian. Ya. Oke, ke belakang apakah sama dengan yang biasanya? Biasanya yang versi besar kena bokongnya ini ya, kena pantatnya ini dia nggak bisa ke belakang. Kalau ini, oh iya sama. Jadi dia nggak bisa kena ininya. Jadi dia cuma gini lihat ya. Nah sudah mentok. Jadi paling mentok ini kalau versi belakang. Jadi kaki yang sebelah sini saya buat mentok ke belakang. Nah sekarang kita lihat artikulasi dari lengan kakinya ini. Kita coba lututnya. Iya, oke, ternyata dia double joint. Ya, lututnya double joint dan maksimum sekian. Ini double joint. Engselnya double joint. Ya, lumayan. Gerakannya ini bagus ya. Ini kan bagus ya. Tapi dia kecil. Ukurannya sih cuma 10 sampai 12 cm saja. Ya, kemarin kan kita sudah ukur. Oke, untuk kakinya kiri kanan tidak bisa. Kalau yang versi besarnya bisa kiri ke kanan sedikit. Ini bisanya cuma naik ke atas dan sampai seperti ini lurus gitu ya. Dan ini
model bolnya kayak gitu. Kiri kanan bisa, kiri kanan bisa, kiri kanan. Oke. Ya, selebihnya seperti itu, tidak ada artikulasi lainnya ya. Untuk tangannya biasa muter gitu ya. Oke, untuk blade ini sebetulnya bagus. Kalau saya sih suka juga sih sama blade ini ya, modelnya bagus. Oke. Tapi sebetulnya yang paling suka saya story-nya itu adalah story-nya punyanya Faiz. Itu saya paling suka dengan story-nya gitu ya. Oke, tapi ya sama-sama, kalau ini terbatas, monsternya terbatas dengan kartu. Ya ada kartunya semua ya kan. Ada 13 kartu. Terus kemudian musuhnya yang paling kuat-kuat ya mulai Jack, Queen, King kayak gitu-gitu. Lalu yang asnya kan dia sendiri gitu kan ada ya. Asnya kan dipakai dia sendiri. Nah, lalu kemudian ya ini yang menariknya, sebetulnya Blade ini juga menarik sih ceritanya gitu. Tapi saya lebih suka dengan ceritanya Faiz. Nah, sayang sekali kalau ceritanya Faiz ini terus berlanjut itu akan lebih bagus lagi. Mungkin muncul musuh yang kuat, muncul musuh yang kuat lagi gitu ya. Karena ini hubungannya manusia dengan Ob-Nob gitu ya. Oke, ini kita tinggal pasang saja di bagian tangan sini. Jadi tinggal ditancepin gitu aja. Saya susah sih nancepin gitu. Tapi nggak perlu, nggak apa-apa sih gitu ya. Nah, ini bisa juga seperti ini. Oh, kan? Jas. Gini. Oke, bisa kayak gini juga. Oke, tapi nggak usah dipasang aja, nggak apa-apa. Yang pasti sudah kelihatan jelas kok. Ini tangan begini, ya. Oke, sejauh itu saja yang bisa saya review. Oh ya, untuk warnanya juga sedikit berbeda ya. Kalau yang ini warnanya agak keabu-abuan gitu ya. Terlalu abu-abunya terlalu gelap. Nah, sedangkan yang versi besarnya itu lebih ke arah silver, dia ke arah silver gitu. Ya, tapi skulpturnya itu kurang lebih sama, ya. Kurang lebih sama, cuman memang detailnya tidak bisa tampak dengan jelas untuk ini, ya. Detailnya tidak bisa tampak jelas dan saya pun juga harus mendekatkan ke monitor gitu ya, ke layar supaya kalian juga bisa lihat dengan jelas. Kalau tidak, wah ya tidak kelihatan ya. Oke, ini seri Soul Ultimate Soul ya, SIC, tapi yang bukan SIC karena SIC itu kan harusnya ada versi diecast-nya, tapi ini nggak ada. Oh ya, satu lagi yang mungkin ada transparan-transparannya di sini ada di bagian kepala sini. Ya, ini. Ini bagian kepala ini transparan. Coba sih saya perjelas. Kelihatan ya? Bagian kepala ini transparan, kelihatan transparannya ya. Oke, sampai di situ saja mungkin pertemuan kita. Ini segenggam dengan tangan saya, lihat, look. Nah kan, oke, see you next video. Bye.